Baik, salam investigasi channel. Mitra olahraga investigasi channel kembali lagi dalam tayangan olahraga. Kali ini kami ingin mengulas salah satu figur pemain sepak bola di tahun 90-an dan di era tahun 2000-an. Figur ini salah satu pemain semen Padang pada waktu itu yang saat ini sukses menjadi bekerja salah satu di perusahaan BUMN di nasional. Dan kami akan mengulas bagaimana sih perjalanan sosok Agus Rianto di pentas sepak bola nasional dan karir kerja beliau di salah satu perusahaan BUMN yaitu Semen Padang. Dan langsung saja untuk mengulas pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kami mengulas dengan beliau, jangan lupa berikan komentar Anda di kolom komentar dan tekan tombol like dan subscribe di Investigasi Channel. Baik, langsung saja kita perkenalkan pada siang hari ini narasumber kita. Beliau adalah Agus Rianto. Selamat siang, Abang dah. Selamat siang, Herman. Bang, terima kasih telah menerima kehadiran Investigasi Channel Sport di kantor Abang. Ini luar biasa dan ini satu kehormatan bagi kami bisa hadir untuk ngobrol santai lah dengan Bang Agus Rianto di Investigasi Channel. Bang Agus, Abang bisa menceritakan bagaimana dulu perjalanan Agus Rianto mengawali karir hingga bisa sampai ke Semen Padang? Nah, gimana gitu? Gimana ceritanya tuh, Bang? Siap. Terima kasih Kang Herman. Salam Investigasi Channel. Salam olahraga. Terima kasih dikasih kesempatan kepada saya ya. Sebelumnya karir saya menjelang ke Semen Padang, saya kan dari Medan ini. Iya. Dari Medan, awalnya dari Medan. Di bawah seorang abang saya. Abang saya itu Ramlan namanya. Iya. Jadi setelah tamat SMP, saya dibawa ke Padang. Saya disekolahkan di Semen Padang. Itu awalnya. Saya dimasukkan di SMA Semen Padang. Setelah itu saya ditawari, pertama itu saya jadi atlet nih. Atlet, pelari. Oh. Saya pelari 100, pelari sprinter. Sprinter, Bang. Sprinter, betul. Jadi awalnya itu dites saya. Setelah dites saya, alhamdulillah saya di tingkat Sumbar juara 1. Juara 1, berangkat ke Popnas waktu itu. Popnas, Bang ya? Ya. Iya. Popnas. Di Popnas saya juara juga. Setelah itu pulang dari Popnas, saya kembalinya ke Padang, ada kejuaraan lagi. Kejuaraan lagi, diseleksi lagi di Sumbar itu. Saya juga lagi menang. Alhamdulillah. Saya berangkat, nah itu ke Jakarta lagi. Namanya Kejurnas. Nah, Kejurnas lagi. Udah tingkat nasional lagi. Saya pelari sprinter, lari 100, lari 200, ada 5 pancalomba dulu. 5 pancalomba ya? 5 pancalomba. Alhamdulillah semuanya menang. Jadi dihitung-hitung kejuaraan itu seluruh Indonesia saya juara 3. Oh iya. Nah, Sumbar juara 3. Juara 3 ya? Kejurnas. Nah itu saya tuh. Setelah balik dari Kejurnas saya ke Padang, saya ditawari sama Pratama Semen Padang.
Waktu itu manajernya Pratama itu Pak Sudirman, pelatihnya itu Pak Saprianto Rusli. Dengan asisten Ricky Darman, Pak Ricky Darman sama Pak Ben. Itu bertiga itu. Saya dilatih sama beliau. Alhamdulillah beliau percaya sama saya. Terus saya dikasih istilahnya untuk tes ke Semen Padangnya. Galatama. Iya. Waktu itu saya masih kelas 3 SMA, disuruh tes. Berangkat ke Ragunan. Selama tes itu waktunya 2 bulan. Waktu itu saya dibawa 3 orang dari Pratama. Saya sendiri, Junedi Darmis, sama Peri Satria. Nah, itu bertiga. Alhamdulillah selama seleksi hampir 2 bulan itu. Di mana itu? Di Ragunan. Ragunan ya? Ragunan. Diklat Ragunan ya? Diklat Ragunan. Iya. Ya. Di Ragunan. 2 bulan itu. Seleksi selama 2 bulan. Ternyata alhamdulillah saya terpilih. Yang 2 orang tadi belum istilahnya ya belum rezeki mereka gitu. Jadi mereka dipulangkan. Saya nyambung lagi. Di situ saya diterima. Waktu itu kalau tidak salah pelatihnya itu Pak Edi Santoso. Iya, almarhum Pak Edi Santoso. Nah, disitulah jenjang karir saya yang pertama kali masuk ke Semen Padang. Itu sebenarnya sih sangat berat sih. Alhamdulillah saya bersyukur sekali sama yang melatih. Semuanya lah, nggak perlu disebutkan namanya, tapi saya bangga pada mereka. Tapi tidak dengan ini juga. Yang saya banggakan kepada keluarga saya juga, istilahnya orang tua, baik abang saya, terutama itu Bang Ramlan. Bang Ramlan itu yang menyekolahkan saya selama 3 tahun. Kakak saya, abang saya, dialah yang menyekolahkan semua. Pengganti orang tua. Waktu itu ya orang tua sudah nggak ada lagi kan. Jadi kami masih kecil-kecil, yang besarkan tuh kakak saya. Bang Ramlan tadi itu, dialah ya orang yang saya anggap orang tua saya sendiri, biarpun kakak kandung. Itu abang saya. Itu mungkin itu dulu Pak Herman yang saya sampaikan. Itulah karir saya sampai ke Padang. Nah, setelah dari itu, alhamdulillah setelah menjelang kompetisi, saya masuk di tahun 95, Liga Pertama. Saya dipercaya ya berbagai macam pelatih lah. Ada Haji Suatman Imam, Pak Edi Santoso, Haji Suatman Imam, Jenny Wardin, Pak Jenny Wardin, sudah banyak kan. Sampai di Semen Padang itu saya kalau tidak salah dari 95 sampai 2003. Berapa musim itu? 8 musim ya? 8 musim saya di Semen Padang. Setelah 8 musim, saya pernah ke PSP juga? Langsung PSP. Langsung PSP. Iya. Langsung ke PSP. Langsung ke PSP. Dipanggil ke PSP, saya diperbantukan dari 2003 sampai 2007. 2007. Alhamdulillah. Waktu itu kalau tidak salah PSP itu divisi 3 dia. Kalau dulu kan masih divisi 3. Masih divisi 3. Gitu ya. Gitu ya, divisi 3. Alhamdulillah saya di situ 5 tahun sampai divisi 1 dia naik. Kalau tidak salah waktu itu manajernya Datuk Indra Ruzililo. Pelatihnya itu yang sekarang ketua Asprop ya? Ya, betul. Nah, jadi pelatihnya dulu John Arwandi sama John Effendi. Nah, itu melatih saya. Ya, sudah banyak pengalaman lah kalau untuk sepak bola. Itu. Dan karir saya setelah dari Semen Padang 2003 keluar, alhamdulillah Semen Padang itu 2001 saya disuruh ini, istilahnya ada Primat Semen Padang. Alhamdulillah saya diusulkan.
Dulu ada sekitar 25 orang itu yang diusulkan rencananya. Jadi karyawan? Iya, jadi karyawan. Tapi yang mau tuh cuma 15. 15 orang. Alhamdulillah, saya dan teman-teman yang lain sudah menjadi karyawan Semen Padang. Sampai saat sekarang ini. Dengan berkat kerja keras, baik doa, semuanya, sampai sekarang dipercaya menjadi kepala bidang impor saya di sini, di Teluk Bayur. Nah, jadi Bang, kita sebelum melangkah ya tentang karir Abang di pekerjaan, kalau tentang sepak bola nih, pertandingan Semen Padang itu di musim keberapa yang begitu meninggalkan kesan buat Agus Rianto? Ya, kalau begitu kesan itu dulu waktu 8 besar apa 4 besar dulu waktu di Jakarta ya. Iya, semifinal ya? Ya, semifinal betul. Tapi kurang tahu betul saya ya. Tapi waktu itu saya ikut, saya masuk tim 18. Kami kalau tidak salah itu kalahnya lawan apa ya? Nggak ingat juga saya itu. 4 besar, masuk 4 besar kita Semen Padang. Kalau tidak salah tahun 99 nggak salah itu. Iya. 99. Ah, 99. Jadi karir di Bang Agus ini di Semen Padang itu 8 tahun ya? 8 tahun. Semen Padang ya? Nah, dari 95 sampai 2003. Iya. Kalau boleh melihat kondisi waktu itu Bang dengan zaman sekarang lah sepak bola. Kalau dulu gimana itu Bang? Pastinya secara finansial apa? Kalau sekarang kan pemain profesional semua, kontraknya besar-besar. Ya. Kalau dulu gimana itu Bang? Ya kalau dulu memang gaji kecil sih, tapi kompak mereka. Kompak. Nah, kompak di situ. Chemistry itu dekat Ya, Bang ya? betul. Jadi setiap minggunya kami di Semen Padang itu kami ada perkumpulan lah, istilahnya setiap main bola kita ada ya happy, mau pergi nonton sama-sama gitu. Kebersamaan itu terbangun Bang ya? Kebersamaan itu. Tapi kalau yang dari sekarang mungkin memang dia profesional, gaji sudah besar, tapi dia nggak ini loh, kebersamaan berkurang. Nah itu nggak menyatu. Kalau dulu kan menyatu kita, bisa duduk-duduk bareng, ngopi bareng. Kadang nanti kita siap latihan, mau ngobrol santai-santai. Kalau sekarang kan enggak, saya lihat itu yang ya kalau bisa, biarpun kita profesional untuk kedepannya, ya kalau bisa ikutilah jejak yang sebelum-sebelumnya, yaitu. Makanya pada waktu itu Semen Padang kuat Bang ya, pada era-era tahun 80-an, 90-an. Kalau tahun 80-90 itu Semen Padang itu memang kuat. Kuat ya. Yang pertama mereka disiplin. Disiplin ya. Sepak bola ini sebenarnya disiplin itu yang utama. Gitu ya. Tanpa disiplin nggak bisa. Sehebatnya gimana pun dia kalau nggak disiplin nggak bisa. Itu. Jadi artinya pada waktu Abang itu memang kebersamaan, kekompakan luar dan dalam itu luar biasa Bang ya? Betul. Kekompakan itu yang perlu. Di dalam maupun di luar lapangan gitu Bang ya? Betul. Memang di Semen Padang dulu kompak dia. Kompak. Dia disiplinnya pagi, sore, kadang malam pun kayak gitu juga. Kebersamaan itu yang dijaganya mereka. Tapi yang sekarang saya lihat ya kayak ginilah keadaannya. Itu. Dan di era-era Abang itu, di era-era tahun 80-an, 90-an, Semen Padang itu sangat superior. Artinya salah satu klub bola taman yang sangat diperhitungkan juga di kancah sepak bola nasional itu ya kan. Ya makanya Galatama Semen Padang ini ya satu-satunya di Indonesia Semen Padang. Iya. Tinggal satu-satunya Semen Padang. Yang tidak ada murni lagi. Dia ya. Yang murni Semen Padang. Betul. Ya, masih eksis dia. Ya. Ya karena saya sendiri di Semen Padang ini sudah cukup lama. Dari tahun 92 saya udah di sini. Sudah menginjak di Padang. 92 Bang. Iya, jadi saya ya tahu betul lah. Karena saya memang dari dulu ya cinta Semen Padang. Darah-darah Semen Padang juga. Dari Pratama saya kan, dari perintis awal. karir memang dari Semen Padang Bang ya, perintis karirnya. Kalau perintis karirnya untuk istilahnya untuk klub, di Semen Padang. Semen Padang. Kalau di Medan itu di Siantar paling klub-klub kampung. Klub kampung. Tapi kalau di Padang nih memang murni dari Padang Bang ya, artinya karirnya itu dari, kan jenjangnya kan Semen Pratama, baru ke Semen Padang gitu ya. Asli dari binaan Tulen dari Semen Padang. Binaan Tulen. Kalau Bang Agus ini Tulen dari binaan Semen Padang. Semen Padang. Iya. Itu. Luar biasa. Apa arti Semen Padang bagi Bang Agus? Ya kalau arti Semen Padang ya sama Bang Agus tuh
Ya tumpuannya itu segalanya di situ. Cinta Bang sama semen Padang? Cinta betul sama semen Padang. Ya karena saya terlahir itu memang ya untuk main bola tadi. Ya sudah kerja di semen Padang, gaji saya di semen Padang, untuk menghidupi anak istri dari semen Padang. Ya kalau asap itu ndak berasap semen Padang, tentu gimana kita nanti? Jadi kalau loyalitas sama semen Padang nggak perlu ada diragukan? Nah, nggak perlu diragukan. Kalau untuk loyalitas semen Padang, nggak perlu diragukan. Saya siap bantu semen Padang. Semen Padang. Itu. Oke Bang, karir dari Agus Rianto di sepak bola di semen Padang itu hampir 8 tahun. Begitu juga pernah mengicipi di PSP Padang. Artinya begitulah cintanya Bang Agus untuk sepak bola ranah Minang ini Bang. Ke depan Bang, artinya dengan saat ini Abang juga salah satu mantan kan. Apa harapan Abang lah terhadap adik-adik yang ada di Sumatera Barat, Kota Padang khusus ini Bang. Untuk bagaimana sepak bola ini seharusnya Bang, untuk meningkatkan kita supaya berprestasi. Ya, kalau untuk kemajuan semen Padang sih sebenarnya tergantung diri sendiri aja. Kita sendiri aja. Ya kalau kita mau maju, kalau niatnya kita mau maju ya harus berusaha. Jangan setengah-setengah. Itu aja. Intinya kalau kita mau maju, ya mau berusaha tadi. Nah itu yang berusaha. Dan baik pelatih, manajemen, itu harus sama-sama. Nggak boleh sendiri-sendiri. Nah itu. Sekarang kan kita, tim ini sudah ada loh. Sudah bagus tim ini. Tapi manajemennya nol. Nah itu. Tapi kalau manajemennya sudah kokoh, nah itu pemainnya pasti bakalan bagus. Itu aja sebenarnya. Artinya kalau melihat secara kacamata Abang lah, talenta-talenta yang ada di Sumatera Barat, Kota Padang gimana? Kalau talenta Sumatera Barat sebenarnya bagus. Nggak ada meragukan sebenarnya. Bagus semuanya. Cuman tadi faktor kesempatan. Nah, itu tadi. Kesempatan tadi itu. Betul, yang pertama faktor kesempatan. Apalagi kita di Sumatera Barat ini kan banyak pemain-pemain yang handal. Pemain-pemain yang bagus. Di daerah-daerah kan banyak. Kita tinggal copot aja kan. Tinggal milih aja. Nah, itu aja sebenarnya. Mungkin yang pelatih-pelatih kan apalagi sekarang sudah ada serupa Yeyen Tumena sudah menggerakkan seperti kepelatihan. Itu kan sudah ada. Asli orang Indarung itu Bang? Asli orang Indarung. Yeyen Tumena itu dia satu letting sama saya itu. Dari awal saya di PSP Junior tuh sama saya. 3 tahun tuh sama saya tuh. Dari tahun 92, 93, 94, 93, 94, 95. Sama saya tuh terus. Cuman mungkin rezeki dia di situ. Dia berangkat ke Primavera, saya berangkat ke Bandung dulu, ke Popnas. Saya atletik, nah dia berangkat. Itu aja. Rezeki saya ya tadi itu. Saya di semen Padang. Gitu. Kami satu letting sama Yeyen Tumena. Kemana-mana, kadang ya Yeyen Tumena itu dulu mau pergi latihan itu saya yang jemput dia tuh. Saya yang jemput dia. Saya gedor pintunya, Yen, latihan lagi kita. Pergi naik angkot. Naik angkot. Tiap hari sore. Kedekatan sama Yeyen, chemistry dari kecil lah Bang ya? Dari kecil saya. Dari kecil saya, dari remaja saya udah dekat sama Yeyen Tumena tuh. Sampai-sampai kami kan waktu junior PSP itu kan kaptennya kami ganti-gantian. Kadang Yeyen Tumena kapten, kadang saya sendiri kapten. Nah itu. Kami dua aja. Jadi Bang, Abang dengan sepak bola Sumatera Barat ini kalau tahun 2000-an apa tahun 90-an ya nggak begitu asing lah terhadap sepak bola Sumatera Barat. Iya. Saat ini Abang sudah bekerja, Abang salah satu kerja Bang. Bagaimana juga Bang merintis karir kerja nih Bang untuk menjadi udah saat ini Abang udah menduduki sebagai kepala bidang. Ya kalau merintis karir ini sebenarnya dari awal itu kalau dibilang untuk kerja ini saya belum paham kali pertama awalnya. Belum paham kali. Artinya setelah gantung sepatu fokus ke pekerjaan gitu? Ya langsung ke kerjaan saya.
Nggak ada minat untuk jadi pelatih itu nggak ada? Nggak ada minat, memang nggak ada minat ke situ. Iya, jadi saya fokus ke kerjaan, saya belajar dan terus belajar. Saya dulu itu belum tahu megang laptop itu, belum tahu megang komputer. Iya. Memang 0%. Memang tidak tahu apa-apa. Jadi waktu masuk dulu namanya, kalau sekarang di inventory namanya. Di inventory itu kan di warehouse namanya gudang. Dulu saya kerja di situ. Cuman ngelap bearing itu. Saya lap bearing itu, bersih yang berabu-berabu kotor. Itu aja kerja saya terus tuh. Lama kemudian, setahun 2 tahun, saya dinilai sama atasan. Anak ini mungkin rajin, bagus prospeknya. Mungkin itu dia lihat, dinaikkan jabatan saya. Dari pelaksana 3, naik pelaksana 2. Jadi dari nol nih Bang? Dari nol. Dari pelaksana 3, naik pelaksana 2. 3 tahun kemudian, alhamdulillah naik lagi. Apa tuh? Naik pelaksana 1. Nah, dari per-3 ke kedua kan, kedua ke 1. Nah, pokoknya ya karir itu yang penting kita itu mau berusaha, bekerja keras, patuh pada atasan. Itu aja. Jangan sekali kita melawan atasan. Gitu. Jangan. Kalau kita sudah melawan atasan, susah. Untuk naik aja payah kita. Nah itu. Jangan sekali. Apalagi ini pekerjaan kita ini bukan kerjaan yang biasa. Ini BUMN loh. Nggak main-main. Itu. Kalau sudah atasan tidak senang sama kita, susah. Nggak bakalan naik-naik. Susah. Ya makanya ya teman-teman ya harus bekerja keras. Ya harus patuh terhadap atasan. Itu aja sebenarnya. Jadi sesuatu apa yang mau kita raih butuh kerja keras ya? Harus bekerja keras. Baik di sepak bola pun mau di kerjaan. Betul. Ya. Nggak bisa kita enaknya aja datang langsung main, nggak bisa. Nggak bisa. Oh kita mau jadi staff ya harus ngikuti prosedur. Harus tes ini, tes itulah. Harus dilewatin. Harus kita lewati. Nggak bisa. Tapi alhamdulillah selama saya bekerja, semua atasan saya percaya sama saya, itu aja intinya. Saya nggak neko-neko kerja, apa yang diperintahkan dia, saya siap. Saya siap. Nggak pernah saya bilang bantah gitu. Bantah. Oh nggak bisa deh Pak, ya, nggak pernah. Saya nggak bisa, saya bilang bisa. Yang nggak ada, saya bilang ada. Saya itu orangnya. Jangan dibilang, oh nggak bisa, saya gini Pak, oh nggak bisa. Harus bisa. Prinsip hidup cuma satu. Kenapa orang bisa, kita nggak bisa? Itu aja. Itu. Ya apa? Harus berusaha. Harus berusaha. Intinya berusaha. Itu aja. Jadi Bang, saat ini Abang sudah bekerja lah di apa nih, jadi kepala bidang. Artinya tantangan ke depan, kerjaan kan makin banyak ya kan Bang? Betul. Yang pasti tantangan ke depan, saat ini juga ya kan Semen Padang juga dalam masa pandemi. Bagaimana Bang? Artinya Bang melihat saat ini Bang? Secara apa? Ya kalau melihat saat ini ya, selama pandemi COVID-19 ini sudah hampir 3 tahun ya. Iya, hampir jalan lah. Ya, untuk pekerjaan kita kan sekarang nggak gitu, apa sih, kebanyakan WFH semua. Di rumah semua pekerjaan. Tapi dengan WFH tadi itu pun kita tetap bekerja. Tetap bekerja. Cuman nanti kalau memang itu kebutuhan di lapangan, kita tetap masuk. Ya, contohnya serupa saya.
saya di pelabuhan, itu kan tanda tangan basah. Ya kalau tanda tangan basah itu ya perlu kita datang, ya datang kita. Harus tanda tangan ya. Nggak bisa itu diwakilkan. Nggak bisa diwakilkan. Gimana mau mewakilkan? Kapal mau sandar besok? Iya. Nah itu nggak bisa. Harus kita datang. Ya nggak pun kita tanda tangan basah. Sekarang kan sistemnya kan udah online. Iya. Dari HP aja udah bisa tanda tangan nih kan itu. Itu aja. Jadi begitulah kecintaan Agus Rianto dengan semen Padang ya. Luar biasa. Artinya berapa buat keluarga saat ini apa bang? Dukungan keluarga terhadap apa nih bang? Karir abang. Ya kalau keluarga sendiri dia mendukung sih. Semua keluarga mendukung. Baik orang tua, abang saya, anak-anak saya mendukung dengan saya semua. Pokoknya apa yang perkataan dengan ayahnya pasti diterimanya. Itu aja. Yang penting itu tadi, jaga kesehatan. Tetap dia ngomong jaga kesehatannya, itu aja. Jangan lupa sholat, ya pasti diingati sama istri anak itu kalau mau pergi. Itu aja. Ini kan abang kerja, boleh dikatakan kan kerjanya di pelabuhan, otomatis dibutuhkan waktu 21 kali 24 jam. Betul. Siap untuk di pelabuhan. Siap. Gimana itu bang? Siap. Ya kadang di pelabuhan ini kita kan tidak tahu. Kadang tengah malam kapal mau sandar harus butuh kita. Iya. Istilahnya persyaratan-persyaratannya, surat-suratnya tentu harus ada kita. Kalau nggak ada kita nanti gimana mau tanda tangan? Nah, kita hubungan itu bukan satu mitra aja. Mitra kita banyak. Iya benar. Di KSOP, nanti di Pelindonya, belum lagi nanti di ini bea cukainya. Setiap barang masuk tuh dicek sama bea cukai. Kita yang dampingin nanti. Biarpun nggak saya, nanti anggota saya mendampingi. Itu. Jadi dibutuhkan apa juga nih, stamina yang kuat. Semua. Makanya kita di sini ini bukan itu aja. Kadang nanti belum lagi yang semacam luarnya serupa Lantamal, serupa nanti Airut. Ya pasti datang ke kita juga, tanya juga. Dalam menjaga hubungan mitra kerja gimana bang? Ya intinya satu aja. Koordinasi ya. Satu aja. Dengan para mitra. Kalau sudah koordinasi kita terjaga dengan baik, aman semua. Pekerjaan pasti lancar. Tapi kalau kita nggak koordinasi sama mereka, Allahu alam. Sehebat apapun dia akan bisa. Nggak bisa bang ya? Nggak bisa. Jadi semua itu harus koordinasi. Koordinasi dengan semua lini lah ya. Iya. Ya harus kita pegang semuanya. Karena kita mencakup, ini kan BUMN, perusahaan terbesar. Iya. Itu aja. Jadi saya di sini meliput sebahagian impor. Saya kan kepala bidang impor manajemen. Jadi seluruh barang-barang masuk dari luar negeri, baik lokal, dari laut, itu melalui saya di sini. Harus tanda tangan Agus Rianto lah ya. Kalau nggak bisa masuk gitu. Bukan nggak bisa masuk, bisa juga masuk. Intinya tadi yang koordinasi tadi. Koordinasi tadi itu ya. Koordinasi ya. Jadi kerjaan itu harus gitu juga bang. Iya. Harus juga butuh. Ya kita pun nggak kita sendiri. Kita kan punya anggota. Ya anggota tuh ya harus koordinasi kita. Sama juga sama kita koordinasi dia. Harus tahu juga dengan pekerjaannya. Harus gitu. Ya kalau kita aja yang kerja kan nggak mungkin. Kita kan punya anggota. Oke bang, kita kembali lagi sepak bola bang. Bang, abang Agus kan pernah juga main di PSB Padang ya? PSB Padang. Karena di Sumatera Barat ini klub besar cuma dua historisnya, klub yang memiliki historis sejarah panjang di perjalanan sepak bola nasional, Semen Padang sama PSB Padang sama Semen Padang gitu bang. Waktu di Semen Padang gimana bang? Waktu abang main di Semen Padang itu? Di PSB Padang. Kalau dibandingkan PSB Padang sama Semen Padang memang jauh beda. Kenapa saya bilang jauh beda? Kalau programnya Semen Padang itu dia sudah terupdate, budgetnya itu sudah ada. Tapi kalau PSB Padang dia belum ada. Kerja dulu, baru cari budget. Nah itu. Kalau Semen Padang enggak, budget dulu baru bisa kerja. Nah itu. Jadi nggak pusing-pusing lagi Semen Padang untuk nyari dana. Kalau PSB Padang dia kan, kita sudah kerja keras, sudah main, untuk gaji belum ada. Tentu buat proposal dulu. Kita
kita carikan solusinya. Tapi mudah-mudahan yang dipegang Bang Delvi ini kalau bisa jangan sampai yang sebelum-sebelumnya. Kalau bisa ya majulah. Lebih baik lagi kan itu. Jangan sampai terpuruk lah. Iya, iya. Karena Liga 3 PSP kan di Liga 3 Bang ya. Di meja di divisi 3 ya. Liga 3. Kalau bisa jangan terpuruk lagi. Mudah-mudahan ya Coach Delvi, Adri dan teman-teman semuanya. Ada Coach Sivano, ya si Ivan semuanya lah mendukung lah di PSP semuanya. Jangan nanti ya kalau kita melatih pelatih itu, seorang pelatih itu dia kepingin juara PSP. Tapi kalau di belakangnya dia nggak mendukung, manajemennya nggak mendukung, nggak akan bisa. Ya itu harus kebersamaan. Menurut Abang, sepak bola ini butuh finansial? Pastilah ya. Pasti, itu pasti. Nggak bisa ya, nggak cukup dengan apa ya. Betul. Finansial itu sangat penting. Pasti. Nggak bisa. Apalagi sekarang pemain bola ini. Era pro Bang ya. Betul. Era pro, ya. Betul. Harus. Ya, kalau dulu kan main bola, dikasih sini mau lah ya. Yang penting bisa main. Kalau sekarang udah senang Bang ya, pakai baju, pakai baju semen. Jangankan main bola, untuk main. Masuk 18 aja nggak main nggak apa-apa saya. Iya. Udah senang, sudah bangga. Iya. Kalau sekarang mana bisa. Sekarang udah profesional kan. Iya. Ya kalau lu mau kontrak saya, mau berapa lu kasih? Kalau zaman sekarang iya. Karena udah berubah sepak bolanya. Udah berubah. Sepak bolanya sudah berubah. Waktu PSP di divisi utama Bang Agus pernah main juga ya? Di PSP di utama itu waktu itu saya nggak ikut. Divisi 1 ya? Divisi 1 aja divisi saya 1 ikut. Ya? Iya, divisi utamanya enggak. Ya. Kalau divisi utama itu orang Bang Anton, Bang Delvi pernah juga tuh. Nah, itu. Kalau saya ikut divisi 2-nya dulu, divisi 2 ke divisi 1. Waktu itu saya, Bang Haji, saya itu ikut tuh. Suwarno, Amir Hamzah pernah itu, Husein Ibrahim, nah itu ikut. Bang, kalau main di Gor Agus Salim itu kan, Stadion Gor Agus Salim itu kalau apa kan meriah itu kan. Betul. Gimana lah perasaan waktu itu Bang? Kalau main nengok supporter tuh macam gitu apanya? Gimana? Ya kalau saya dulu kan mau main, saya kan dijuluki dulu tuh apa? Murai batu. Rambut saya berdiri-diri, rambutnya panjang, nomor 23. Iya. Wah, 23 itu apa? Kalau apa ini? Apa namanya? Buku mimpi. Ya, buku mimpi itu apa namanya? Nah, itu. Apa kata supporter tuh? Lagi lari-lari kita, lagi lari-lari. Apa katanya? Tapi saya ya tegar, kita harus tegar. Mental kuat. Ya, harus mental. Kalau kita emosi, nanti susah kita. Main kita tambah kacau. Kacau ya. Gitu. Pokoknya fokus aja lah dalam pertandingan. Fokus dalam pertandingan. Saya itu. Tahu lah supporter itu kan apa ya kalau dulu saya orangnya ya istilahnya problem mental tuh ya tinggi sebenarnya. Iya. Mau emosi, saya sering emosi tapi sekarang ya nggak ada gunanya lagi. Nggak ada. Kalau dulu kita belum punya istri, punya anak, masih muda dulu kan kena senggol sedikit hajar, Tapi kalau sekarang kan nggak mungkin, nggak itu lagi kan. Iyalah. Zamannya sudah beda. Jadi kalau di Gorman itu meriah lah itu ya, supporter itu. Kalau zaman itu dulu, di Gor itu penuh terus. Kadang tiket itu udah habis itu. Habis tuh Bang? Habis, nggak ada terjual lagi. Luar biasa kalau dulu. Memang cintanya publik itu Sumatera Barat kalau Semen Padang main tuh di stadion tuh penuh semua ya? Penuh. Merah semua. Ya karena dulu kan tiket masih murah. Ya. Paling dulu harga tiket cuma 15.000. Kalau sekarang kan udah 100 jempol, 150 paling rendah. Itu kan belum zaman Krismon. Harga 15.000 itu udah banyak itu ya kan. Betul. 90-an tuh 15.000 ya udah besar itulah. 150.000 sekarang lah itu ya kan. Iya. Orang waktu itu. Jadi kalau waktu atmosfernya pada waktu itu bola itu Bang, kalau Abang lihat di penonton apa itu Bang, gimana lah waktu perasaannya Bang? Artinya siap hidup mati untuk bela Semen Padang gitu Bang? Iyalah, iya pasti. Kalau saya hidup mati saya Semen Padang dulu ya. Nggak ada cerita-cerita mau gini. Dulu saya pernah mau ditawari dulu, pergi keluar tapi saya nggak mau. Dulu yang kalau nggak salah dulu Yayan Tumina juga dulu mengajak.
mau di ke Ujung Pandang, nggak layan saya bilang. Biarlah saya di Semen Padang aja, saya bilang gitu. Karena saya udah istilahnya sudah menyatu di Semen Padang. Nggak jauh dari keluarga lah, gitu lah. Apalagi kalau Padang Medan kan lebih dekat, tapi kalau Ujung Pandang kan jauh kali dari sana. Itu aja sebenarnya. Artinya Padang ini kampung kedua lah Bang ya? Kampung kedua, dari betul. Medan. Begitu kecintanya Agus Rianto terhadap sepak bola Sumatera Barat. Iya. Iya. Tanah Minang ini sudah menjadi apalah ya? Sudah menjadi apa? Kampung kedua lah. Kampung kedua, betul. Agus Rianto nih. Betul. Ke depan apalah Bang harapan Abang Bang untuk Semen Padang nih? Yang saat ini akan bertarung di kompetisi Liga 2 Bang. Ya kalau ke depannya untuk Semen Padang itu kalau bisa itu ya lebih baik lagi lah. Lebih baik lagi dan bagus lagi kalau bisa masuk ke Liga 1. Itu harapan kami, baik mantan-mantan semua itu harapan kami itu. Harapannya Semen Padang kembalilah ke Liga 1. Kembali ke Liga 1. Karena itu jadi ikon Sumatera Barat. Betul, betul. Apalah artinya Sumatera Barat tanpa Semen Padang? Satu-satunya ikon Sumatera Barat itu ya Semen Padang. Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Karena itu dia, sepak bola Semen Padang. Ya, sepak bola itu Semen Padang. Orang taunya Sumbar itu Semen Padang. Semen Padang ya. Iya, nggak ada. Orang ditanya apa kan, mana Semen Padang ya kan? Nah, iya. Kalau Semen Padang bola ya kan. Ya kalau untuk kecinta Semen Padang, ya mungkin saya darah Semen Padang. Ya gimana lah. Ya sudah mendarah daging lah. Kecintaan saya Semen Padang. Ya mudah-mudahan saya di Semen Padang ini lancar lah. Tidak ada kendala satu apapun, itu aja intinya. Yang penting kerja keras Bang ya. Nah, intinya tadi tuh kerja keras, mau berusaha, nah, itu aja. Ya tapi kita jangan lupa pula kalau kita kerja keras tapi nggak ada usaha, tanpa doa, tanpa ikhtiar kita nggak bisa. Nggak akan bisa. Ya. Harus itu. Enggak, ini gini masih aktif juga Bang di main bola Bang, di walaupun berapa nih masih aktif, sering-sering main bola juga. Ya kalau sekarang sudah aktif, masih aktif. Usia 40 lah ya. Usia 40 ke atas. Ya kebetulan saya dituakan di IPRC. Di kampung Abang itu Kampung ya? Indarung. Daerah Indarung ya. Indarung. Ya, namanya IPRC, Ikatan Pemuda Ranah Badak. Kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua, tapi ketua IPRC yang di sepak bola. Sepak bola. Sepak bola yang dituakan. Alhamdulillah sudah masuk jalan 2 tahun ini saya gerakkan, alhamdulillah lancar-lancar. Luar biasa Bang ya? Luar biasa. Apanya antusiasnya ya? Ya kita mengikuti kompetisi Askot, istilahnya umur 12 tahun, nanti yang umur 40, alhamdulillah. Ada usia Liga Askotnya ada juga ya? Ada, Liga Askotnya ada juga, alhamdulillah. Sekarang kita nih lagi mendirikan SSB, sudah berjalan 2 bulan ini. 2 bulan ya? Gimana apanya? Di Indarung. Di Indarung ya? Ya sebenarnya kita sih nggak di situ sih, ada lahannya itu di Perumnas, tapi di situ tidak layak lah karena belum ada dibangun. Ya kami ke depannya harapan kami kalau bisa sama Semen Padang, baik pimpinan Semen Padang mau yang pejabat-pejabat Semen Padang semuanya kalau bisa ya dibantulah untuk membangunkan sarana olahraga di IPRC tadi itu. Di Perumnas itu, khususnya Bang? Di Perumnas 4 Indarung. Indarung itu. Dulu kami kan latihan itu namanya, kalau tidak salah dulu Perumnas itu namanya Kelapa 7. Kelapa 7. Pemain-pemain sepak bola yang handal. Termasuk Yayan Tomena. Kumpulnya di situ semua? Kumpulnya di situ semua. Tinggalnya di situ Bang ya? Tinggalnya di situ, Perumnas. Jadi karena sudah diambil sama Semen Padang, itu kan tanah Semen Padang. Diambil atau dibeli? Enggak, memang itu tanah Semen Padang sebenarnya. Tanah Semen Padang. Jadi itu dipakai untuk stopel batubara. Dialihkan untuk stopel batubara. Bukan dibeli, itu memang tanah Semen Padang. Milik dia ya? Ya, milik Semen Padang. Tapi karena di warga Perumnas itu di situ dipakai lah untuk lapangan bola untuk iya. Jadi harapan saya sendiri, saya sebagai masyarakat, warga mohon bantuannya kepada ya pimpinan, kalau bisa ya dibangunkanlah atau bantuan ya untuk membangunkan sarana sepak bola tadi.
itu bukannya untuk kita aja. Nanti untuk anak-anak SSB itu di situ bisa latihan. Jadi kita nggak menggaduh ke lapangan Cubada. Nggak ada menggaduh ke lapangan Cubada gitu loh. Jadi adalah sarana istilahnya untuk lapangan mini aja kami udah syukur alhamdulillah. Artinya untuk mengakomodir anak-anak yang ada di kawasan Perumnas itu, Bang. Betul, betul. Kalau dengan adanya olahraga mereka kan nggak ada yang lain-lain. Untuk menghindari itu aja. Betul. Balap motor apa-apa gitu lah ya. Itu maunya saya. Tujuannya ke sana itu? Tujuannya ke situ. Nggak perlu jauh-jauh lagi kan. Tapi karena sekarang tidak ada akses lapangan, ya terpaksa kami pakai lapangan Cubada untuk sementara. Pinjam lah. Pinjam, pakai lapangan. Ya kemarin kita sudah liput juga tuh tentang SSB IPRC, itu luar biasa juga, siswanya pun lumayan, ditangani oleh pelatih-pelatih yang punya lisensi CIFC, BFC. Betul, betul. Artinya lihat prospek ke depan gimana Bang, harapan Abang terhadap SSB IPRC itu? Kalau prospek ke depan, ya maunya saya sih mungkin lebih baik lagi ya. Di situ kan ada tingkatan tuh. Tingkatan kelompok usia. Ada yang umur 10 tahun, ada yang 12, nanti yang ada umur 15-16 untuk Aornas. Nah, kalau umur 17 ke atas itu udah Askot. Itu aja. Itu maunya. Kalau udah lewat 18 nanti kita kalau bisa kita seleksi nanti untuk apa? Semen Padang senior. Itu ke depannya. Artinya IPRC ini klub lama juga Bang ya? Klub lama. Dia IPRC ini kalau tidak salah saya tahu di IPRC ini semenjak 1990. Nah, itu berdirinya IPRC. Dan kebetulan Abang berdomisili di sana ya. Betulan tinggal di situ. Jadi rasa kepedulian terhadap IPRC itu pastilah ya. Iya, betul. Ya kalau dulu sih pelatihnya di IPRC itu kalau nggak saya senior saya sih. Namanya itu ya orang Bang Muharman. Orang Bang Ramlan, semualah situ. Mantan-mantan semen banyak tinggal situ Bang ya? Banyak tinggal di situ dulu. Banyak tinggal situ. Dulu mantan-mantan semen Padang di situ tinggal. Rata-rata di Perumnas itu ya. Makanya banyak bagus-bagus pemain daerah Perumnas itu. Iya. Di situ. Oke lah Bang Us, closing statement Bang, apa yang Abang bisa sampaikan Bang terhadap sepak bola Sumatera Barat, harapan Abang terhadap semen Padang khususnya yang akan bertarung di kompetisi Liga 2 Indonesia ke depannya agar semen Padang ini memang kembali lagi ke habitatnya, kasta liga tertinggi sepak bola nasional. Silakan Bang Agus, silakan isi sampaikan closing statement-nya. Baik, channel investigasi. Harapan saya ke depannya untuk semen Padang lebih giat lagi, kerja keras, dan untuk ke depannya bisa mencapai target menjadi juara. Dan untuk satu lagi naik ke Liga 1. Itu. Oke Bang, terima kasih Bang Agus. Sama-sama. Atas kehadirannya di Investigasi Channel. Baik, demikianlah obrolan kami dengan Agus Rianto, mantan pemain semen Padang yang saat ini beliau bekerja di PT Semen Padang yang saat ini menduduki posisi sebagai kepala bidang di Teluk Bayur. Demikianlah obrolan kami, semoga apa yang kami sampaikan ini mampu menjadikan inspiratif bahwasannya sesuatu yang akan diraih melalui kerja keras. Tak ada satu kesuksesan tanpa kerja keras dan doa dan ikhtiar.